aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan orasi tentang biografi Bung Karno. Memiliki nama kecil Kusno Sosrodihardjo karena sering sakit, maka namanya diganti dengan Soekarno, atau yang biasa kita kenal dengan Bung Karno. Putra Sang Fajar, Presiden pertama bangsa Indonesia, sekaligus Bapak Proklamator kita, yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibundanya Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan bangsawan Bali. Pada tahun 1916, Bung Karno telah tamat pendidikan ELS di Mojokerto. Kemudian Bung Karno meneruskan pendidikannya di Surabaya. Pada tanggal 25 Mei 1926, Bung Karno mendapatkan gelar insinyur jurusan teknik sipil setelah lulus dari THS Bandung. Di tahun yang sama, Bung Karno menuliskan artikel nasionalisme, Islamisme, dan imperialisme. Bung Karno menyerukan kepada seluruh golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. Pada tahun 1927, Bung Karno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia dan ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Mergangsang pada tanggal 4 Juli 1929. Pada tahun 1933, Bung Karno menuliskan risalah Mencapai Indonesia Merdeka yang merumuskan strategi perjuangan menuju Indonesia Merdeka. Di tahun yang sama, Bung Karno ditangkap kembali oleh Komisaris Polisi Belanda karena terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijebloskan kembali ke dalam penjara Sukamiskin. Pada tahun 1934, Bung Karno dibuang ke Ende Flores tanpa diadili karena terus dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1942, Bung Karno kembali ke Pulau Jawa setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menyampaikan pidatonya mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Hingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Bung Karno membacakan teks proklamasi, menyatakan kemerdekaan Indonesia, mengibarkan sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, di dalam sidang PPKI, Soekarno-Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara. Pada tanggal 1962, Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Pada tahun 1970, Bung Karno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Kemudian dimakamkan di Blitar. Pada tahun 1986, Bung Karno diangkat sebagai pahlawan proklamator. Pada tahun 2012, Bung Karno diangkat sebagai pahlawan nasional. Demikianlah biografi Bung Karno. Hanya bangsa yang mau berusaha akan menjadi bangsa yang makmur, maju, dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.